Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Thorik dengan NIM 231011094 dari kelas Ilkom 3C. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan sistem manajemen akses direktori berbasis grup pada sistem operasi Ubuntu. Tapi, sebelum itu teman-teman, kita akan masuk pada latar belakang. Jadi, dalam lingkungan kerja yang melibatkan banyak tim, pengaturan akses file dan direktori merupakan aspek penting untuk menjaga keamanan data serta efisiensi kolaborasi. Sistem operasi Ubuntu menyediakan mekanisme manajemen akses yang fleksibel melalui penggunaan grup pengguna dengan pengaturan izin file atau RWX. Jadi RWX itu write, write, dan execution. Namun, tanpa pengaturan yang tepat, konflik dalam akses data dapat terjadi, seperti penggunaan yang tidak memiliki izin yang semestinya atau penghapusan file oleh anggota tim yang tidak bertanggung jawab. Dan adapun tujuan penulisan dari laporan ini adalah yang pertama, untuk mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RWX secara efisien. Yang kedua, membatasi akses ke subdirektori berdasarkan keanggotaan grup untuk menjaga privasi dan keamanan data. Yang ketiga, menerapkan mekanisme sticky bit untuk melindungi file di direktori bersama agar tidak dihapus oleh pengguna yang tidak berwenang. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan penerapan pengaturan izin akses pada lingkungan Linux. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada pembahasan kali ini. Jadi yang pertama itu kita akan membuat struktur direktori utama. Perintah mkdir adalah singkatan dari make directory, yang dimana perintah ini tuh digunakan untuk membuat direktori baru dalam sistem operasi Ubuntu. Direktori ini seperti file, folder dalam sistem operasi Windows, tempat kita bisa menyimpan file dan folder lainnya. Perintah tersebut dapat digunakan di terminal. Dan di bawah itu merupakan jadi yang pertama kita akan membuat direktori dari direktori awal yang dimana nanti itu kita akan menyimpan 4 direktori lagi yang dimana itu dibagi menjadi 4, ada tim A, tim B, tim C, dan share. Berikut hasil pengerjaannya. Jadi yang pertama itu saya telah membuat direktori dengan nama 231.011.094. Karena di sini saya menggunakan sudo, jadi kita memasuki akses pada root, yang dimana kita langsung diminta untuk memasukkan password untuk super usernya teman-teman. Setelah berhasil memasukkan password, di sini saya membuat lagi direktori dengan nama tim A. Di sini sudah tidak perlu memasukkan password lagi teman-teman, karena sebelumnya kita telah memasukkan password. Di sini saya telah membuat direktori untuk tim A. Setelah itu membuat direktori untuk tim B, tim C, dan juga share. Setelah itu, untuk memeriksanya kita bisa menggunakan prompt seperti berikut, yaitu list -home/231.011.094 yang sebelumnya kita telah buat di pada bagian awal ini teman-teman. Maka hasilnya itu seperti ini. Jadi sudah ada ya untuk share, directory share, tim A, tim B, dan tim C. Next, yaitu membuat grup. Perintah group add digunakan untuk menambahkan sebuah grup baru ke dalam sistem. Grup ini nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan pengguna dengan hak akses yang sama. Berikut adalah prompt yang digunakan. Jadi yang pertama itu sudo group add untuk tim A, terus sudo group add untuk tim B, dan yang terakhir sudo group add untuk tim C. Hasil pengerjaannya kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal menginput saja di dalam terminalnya, yang dimana hal ini telah berhasil untuk membuat grupnya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada membuat user baru dan password. Perintah user add digunakan untuk menambahkan pengguna baru ke dalam sistem. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat 4 user baru, sedangkan perintah sudah passwd digunakan untuk mengubah kata sandi pengguna, termasuk kata sandi root. Hal ini berarti kita bisa mengubah kata sandi kita sendiri, kata sandi pengguna lain, atau bahkan kata sandi root. Berikut adalah prompt yang digunakan untuk membuat user baru. Sebagai contoh, di sini saya membuat 4 user baru dengan nama Mort, Volts, Raihan, dan Torik. Dan berikut adalah prompt yang digunakan untuk membuat password.
Di sini untuk password, di sini untuk user yang telah kita buat sebelumnya di sini itu kita ingin membuatkan password teman-teman. Misalnya di sini saya ingin membuatkan password untuk Mort, Volts, Raihan dan juga Torik. Dan berikut adalah hasil pengerjaannya. Di sini saya ingin membuat pertama itu password untuk Volts. Nah di sini saya memasukkan passwordnya, kemudian saya memasukkan passwordnya di sini. Nah, keterangan bad password ini muncul teman-teman karena password yang saya masukkan itu kurang dari 8 karakter. Karena di sini password yang saya masukkan semua itu adalah 1, 2, 3. Tetapi tidak masalah, di sini kita tetap bisa membuat passwordnya. Dan jangan lupa untuk mengetik ulang password yang telah kita masukkan sebelumnya teman-teman. Setelah itu muncul keterangan seperti ini, password update successfully, yang artinya kita telah berhasil membuat password. Terus di sini di bawah juga sama, kita melakukan hal yang serupa. Di sini untuk passwordnya saya kasih 1, 2, 3 juga semua. Oh iya teman-teman, tapi sebelum itu jangan lupa untuk membuat usernya dulu teman-teman ya. Jadi di sini tahapannya itu harusnya kita mengerjakan membuat usernya dulu. Habis itu kita memasangkan password di dalamnya. Di sini user add-nya sama yang seperti saya katakan sebelumnya, itu pertama kita buat user Mort, Raihan, Torik, dan Volts. Selanjutnya, kita akan memasukkan user ke dalam grup. Perintah user mode digunakan untuk mengubah informasi tentang pengguna yang sudah ada. Dengan perintah ini, kita dapat mengubah nama pengguna, directory home, shell default, dan yang paling penting adalah mengubah keanggotaan grup dari pengguna tersebut. Selanjutnya, pada prompt min AG tersebut memiliki dua fungsi, yaitu pada prompt A merupakan singkatan dari append, yang dimana prompt tersebut digunakan untuk menambahkan pengguna ke dalam sebuah grup tanpa menghapus keanggotaan grup yang sudah ada. Sedangkan pada prompt G merupakan singkatan dari grup, yang dimana prompt tersebut digunakan untuk menentukan grup mana yang akan ditambahkan ke pengguna. Berikut adalah promptnya. Jadi di sini saya memasukkan tim group dan juga user dengan menggunakan prompt berikut teman-teman. Dan berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi saya telah menambahkan prompt yang sebelumnya saya perlihatkan ke teman-teman ini ke dalam terminal. Kita juga dapat melihat di grup manakah user yang telah kita buat dengan menggunakan prompt berikut. Nah di sini kita menggunakan prompt groups, terus kita memasukkan user yang telah kita buat sebelumnya, yang telah kita tambahkan ke dalam grup sebelumnya maksudnya teman-teman. Terus Volts, Raihan, dan juga Torik. Maka hasil pengerjaannya seperti ini. Untuk grup Mort itu Mort berada di tim A, untuk Volts juga berada di tim A, Raihan berada di tim B, dan Torik berada di tim C. Selanjutnya kita akan mengubah kepemilikan grup dari direktori. Perintah chgrp digunakan untuk mengubah kepemilikan grup dari sebuah file atau direktori. Setiap file atau direktori di Ubuntu memiliki pemilik atau user dan grup yang terkait. Grup ini menentukan sekelompok pengguna yang memiliki izin akses tertentu terhadap file atau direktori tersebut. Nah, berikut adalah prompt yang akan saya gunakan teman-teman. Dan di sini kita pertama menggunakan sudo, terus perintah chgrp, terus tim, dan terakhir ini adalah path, yang dimana ini terhubung ke direktori tim A, tim B, dan tim C. Berikut adalah hasil pengerjaannya teman-teman. Jadi di sini saya telah memasukkan yang sama seperti sebelumnya teman-teman di sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, dan berikut adalah perubahan yang terjadi setelah menggunakan prompt di atas. Jadi yang berubah itu pada bagian sini ya teman-teman. Di sini itu untuk direktori tim A, tim B, dan tim C itu telah memiliki pemilik dari grup tim A masing-masingnya untuk direktori tim A, tim B untuk tim B, dan tim C untuk direktori tim C. Selanjutnya mengatur izin pada direktori tim. Perintah chmod digunakan untuk mengubah mode akses atau permission dari sebuah file atau direktori. Mode akses ini menentukan siapa saja yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau menjalankan file atau direktori tersebut. 770 merupakan kode oktal yang mewakili izin akses. Angka pertama, yaitu 7, menunjukkan izin untuk pemilik file. Angka kedua, 7, menunjukkan izin untuk anggota grup. Dan angka ketiga,
atau 0 menunjukkan izin untuk pengguna lain. Sedangkan 775 merupakan kode oktal yang mewakili izin akses. Angka pertama atau 7 menunjukkan izin untuk pemilik file, angka kedua atau 7 menunjukkan izin untuk anggota grup, dan angka ketiga yaitu 5 menunjukkan izin untuk pengguna lain. Dan berikut adalah prompt yang saya gunakan. Nah, di sini sama ya seperti yang angka 770 tadi, ini kita terapkan pada direktori tim A, tim B, tim C. Sedangkan untuk directory share, di sini kita berikan kode oktal 775. Nah, berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi, saya telah menambahkan 4 prompt tersebut tadi ke dalam terminal. Dan berikut adalah screenshot setelah memasukkan prompt di atas. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat dengan yang hasil sebelumnya ini, kita lihat di sini telah berubah ya. Di share kita bisa mengeksekusi, tetapi tidak bisa mengubah isi dari file yang ada di dalam directory share tersebut. Sedangkan tim A, tim B, tim C bisa ya teman-teman, kalau misalnya yang mengaksesnya itu ya user maksudnya user yang berada di tim tersebut. Selanjutnya kita akan menerapkan sticky bit pada directory share. Perintah chmod digunakan untuk mengubah mode akses atau permission dari sebuah file directory. Mode akses ini menentukan siapa saja yang memiliki izin untuk membaca, menulis, atau menjalankan file atau directory tersebut. Kode +T digunakan untuk menambahkan sticky bit pada sebuah directory. Sticky bit merupakan sebuah atribut khusus yang mempengaruhi cara file dan directory dihapus di dalam directory tersebut. Jadi berikut adalah prompt yang digunakan. Di sini saya hanya menerapkannya pada directory share ya teman-teman. Yang dimana ini maksudnya untuk mencegah adanya penghapusan yang dilakukan pada user-user yang berada di grup tertentu. Dan berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi di sini saya telah memasukkan prompt yang telah saya berikan sebelumnya ke terminal. Dan berikut adalah screenshot setelah memasukkan prompt di atas. Bisa kita lihat di sini dari execution tadi itu berubah jadi huruf T di sini teman-teman. Ini tandanya prompt yang kita masukkan di atas tadi ini tuh sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada hasil uji akses pada user A. Yang pertama, masuk ke user tim A dan membuat file. Pertama, kita akan masuk pada user more. Setelah itu kita akan masuk pada directory tim A untuk membuat file baru. Tetapi sebelum itu, kita harus masuk ke direktorinya terlebih dahulu. Setelah itu, masuk ke text editor nano. Berikut adalah prompt-nya. Jadi pertama kita masuk dulu ya pada user more, yang dimana setelah kita menginput prompt tersebut, kita akan diminta untuk memasukkan password. Password tadi yang telah kita buat menggunakan passwd. Selanjutnya, setelah berhasil masuk pada user more, selanjutnya kita akan masuk pada directory tim A, yang dimana prompt-nya seperti berikut: change directory /home/name/tim A. Dan terakhir, untuk membuat file baru itu kita menggunakan nano file _tim_a.txt. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi di sini saya pertama-tama itu memasukkan user. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan password. Nah, setelah tampilnya seperti ini, kita telah berhasil ya masuk ke user more. Setelah itu kita menggunakan prompt berikut: change directory /home/name dan /tim A. Setelah ini berhasil ya, ini kita bisa langsung menggunakan prompt berikut, yaitu nano file _tim_a.txt, yang dimana nanti itu kita akan dibawa pada text editor pada nano. Nah, di sini sebagai contoh saya mengisi dengan isi file, yaitu ini adalah file tim A. Dan untuk menyimpannya teman-teman, itu kita bisa klik Ctrl+O pada keyboard, kemudian kita diminta untuk enter, dan setelah itu muncul keterangan seperti ini: wrote one line. Dan setelah itu kita bisa exit dengan klik Ctrl+X pada keyboard kita. Selanjutnya pada bagian 2 masih sama ya, pada ini hasil uji akses user A, tapi ini sudah masuk pada bagian kedua.
User tim A mencoba akses direktori tim B, tim C, dan share. Dan berikut adalah promnya. Kita pertama-tama itu masuk ke direktori dari tim B. Jadi pengujian pertamanya ini kita akan masuk ke tim B. Terus kedua kita masuk ke tim C. Dan yang terakhir kita akan masuk pada direktori share. Hasil pengerjaannya seperti ini teman-teman. Jadi ini ya, kita masuk pada user mode pertama tadi yang berada di tim A. Terus kita mencoba untuk memasukkan prompt untuk masuk pada direktori A untuk membuat file. Setelah itu di sini telah berhasil dan berhasil juga. Oke. Nah, pada bagian sini teman-teman, prompt yang di sini. Nah, ini pengujian pertamanya. Kita akan masuk pada tim B yaitu dengan change directory /home/name dan nama dari directory tim B. Muncul keterangan di sini teman-teman, can cd to home 231.011.094/tim B. Kenapa teman-teman? Karena kita pada awalnya telah memberikan perintah agar user di luar dari grup tim B itu tidak bisa mengakses direktori tim B. Halnya juga sama pada direktori tim C, yang dimana kita juga telah mengatur pada prompt sebelumnya, yaitu agar grup-grup di luar dari grup C itu tidak bisa mengakses direktori tim C. Sedangkan untuk direktori share ini bisa kita akses teman-teman. Dan untuk membaca file dari direktori share, kita bisa menggunakan prompt berikut, yaitu cat file/share.txt. Cat ini bertujuan untuk membaca isi dari dalam file teman-teman. Dan berikut adalah hasil pengerjaannya. Setelah kita memasukkan prompt sebelumnya, yaitu cat file_share.txt, maka akan langsung muncul isi dari file tersebut, yaitu yang telah saya buat sebelumnya, yaitu isi dari file share itu adalah file share. Selanjutnya, hasil uji akses pada user B. Yang pertama, kita masuk ke user tim B dan membuat file. Pertama, kita akan masuk pada user Raihan, yang dimana Raihan ini berada pada grup B ya teman-teman. Setelah itu, kita akan masuk pada direktori tim B untuk membuat file baru. Tetapi sebelum itu, kita harus masuk ke direktorinya terlebih dahulu. Setelah itu, masuk ke text editor Nano. Berikut adalah prompt-nya. Jadi yang pertama, sama seperti sebelumnya, kita memasukkan user dulu, yang dimana setelah itu kita diminta untuk memasukkan password. Setelah berhasil, kita langsung memasukkan prompt berikut untuk masuk pada direktori tim B. Setelah itu kita baru bisa membuat file di dalam direktori tersebut dengan nama file/timb.txt. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi di sini saya telah melakukan prompt-prompt yang diberikan sebelumnya ke dalam terminal. Pertama ini memasukkan user, terus kita diminta ke password. Setelah berhasil, kita langsung masuk ke direktori tim B dengan menggunakan prompt berikut. Dan terakhir kita membuat file dengan memasukkan prompt nano file/timb.txt. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi di sini saya sebagai contoh itu memasukkan isinya ini adalah file tim B, dan kemudian jika teman-teman rasa sudah ingin menyimpan, itu bisa mengklik Ctrl+O pada Windows, pada keyboard. Setelah itu klik Enter, dan jika ingin close kembali ke terminal sebelumnya, itu kita tinggal klik Ctrl+X pada keyboard. Selanjutnya, pada poin kedua, user tim B mencoba akses direktori tim A, tim C, dan share. Berikut adalah prompt-nya. Jadi yang pertama kita akan mengujinya pada direktori tim A, setelah itu tim C, dan terakhir share. Oke, sama seperti pada tim A sebelumnya, tim A tidak bisa masuk tim B, tim C, sedangkan dia bisa masuk di share. Nah, hal itu juga berlaku pada Raihan, yang dimana Raihan di sini itu cuma bisa masuk pada direktori tim B, yaitu grupnya sendiri, sedangkan dia tidak bisa masuk pada
direktori tim A dan juga tim C. Sedangkan pada share, dia berhasil masuk. Dan selanjutnya, untuk membaca file dari directory share, kita bisa menggunakan prompt berikut. Sama seperti sebelumnya, cat file /share.txt. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi, di sini kita lihat setelah kita memasukkan prompt tersebut, akan muncul isi dari filenya, yaitu ini adalah file share. Selanjutnya, kita akan masuk pada hasil uji akses pada user C. Yang pertama, masuk ke user tim C dan membuat file. Pertama, kita akan masuk pada user Torik, setelah itu kita akan masuk pada directory tim C untuk membuat file baru. Tetapi sebelum itu kita harus masuk ke direktorinya terlebih dahulu, setelah itu baru kita masuk pada text editor Nano. Berikut adalah prompt-nya. Jadi pertama, kita memasukkan user dari Torik. Setelah itu kita juga akan dimintakan password nanti. Setelah berhasil, kita akan masuk pada direktori tim C menggunakan prompt berikut. Dan terakhir, kita akan membuat file di dalam direktori tersebut dengan prompt nano file /timc.txt. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Jadi di sini saya telah masuk pada user tim C, yang dimana setelah itu kita diminta untuk memasukkan password. Setelah berhasil, kita langsung masuk pada direktori tim C, yang dimana prompt-nya itu seperti berikut. Dan setelah berhasil masuk, kita langsung membuat file saja dengan menggunakan prompt nano file /timc.txt. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Di sini sebagai contoh saya mengisi nama filenya dengan mengisi teksnya dengan yaitu ini adalah file tim C. Dan setelah dirasa ingin menyimpan, kita tinggal klik Ctrl+O pada keyboard. Setelah itu kita enter. Dan terakhir jika ingin close, kita klik Ctrl+X pada keyboard. Dan kedua, user tim C mencoba akses direktori tim A, tim B, dan share. Berikut adalah prompt-nya. Yang pertama itu kita akan mengakses pada direktori tim A. Setelah dari tim A, kita akan mengakses tim B, dan setelah itu kita masuk pada share. Berikut adalah hasil pengerjaannya. Di sini saya masuk pada user Torik, yang dimana setelah itu kita mencoba untuk mengakses direktori dari tim A, tetapi di sini keterangannya tidak berhasil ya. Kenapa? Karena hal ini sama yang seperti saya katakan sebelumnya. Tim A itu hanya bisa diakses oleh user yang berada di grup tim A. Tim B bisa diakses oleh user yang berada di grup B. Sedangkan tim C hanya bisa mengakses direktori tim C ketika dia berada di grup tim C. Makanya di sini tadi sebelumnya Torik itu bisa mengakses tim C karena Torik merupakan anggota dari tim C. Iya, gitu. Selanjutnya di sini pada pengujian tim A-nya tidak berhasil ya, dan lanjut pada tim B juga tidak bisa karena Torik merupakan anggota dari grup tim C. Tetapi pada direktori share di sini Torik bisa masuk karena share merupakan direktori bersama, yang dimana semua user tiap grup itu bisa mengakses share, tetapi tidak bisa menghapus file atau mengubah file yang ada di dalam directory share tersebut. Untuk membaca file dari directory share, kita bisa menggunakan prompt berikut, yaitu cat file /share.txt. Hasil pengerjaannya kira-kira seperti berikut. Di sini kita awalnya masuk pada directory share, dan setelah itu kita ingin membaca isi dari file /share.txt menggunakan prompt cat, terus di sini nama filenya. Dan ini adalah isi dari file tersebut, yaitu ini adalah file share. Mungkin sekian dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sekali lagi. Saya Muhammad Rian Torik dengan NIM 231011094 dari kelas IK 23C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.